Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Satim Maulana dengan NIM akhir 140 akan membacakan dan menjelaskan soal UAS kalkulus berserta jawabannya. Untuk sebagai remedial dan sebagai penjelasan buat buat remed lah dan buat koreksi. Yaitu saya akan menjelaskan nomor 2, nomor 3 dan nomor 4. Pertama di sini nomor 2A, yaitu tentukan turunan parsial f(x)y dalam kurung x, y jika f(x)y-nya adalah 3e pangkat 2x cos y. Nah, kita diketahuinya kita punya f(x)y-nya itu 3e pangkat 2x cos y. Cara pertama adalah turunan parsial terhadap x dulu, yaitu adalah delta per delta x dalam kurung 3e 2x cos y sama dengan 6e 2x cos y. Lalu yang kedua, turunan parsial terhadap y adalah fxy xy, yaitu delta per delta y dalam kurung 6e 2x cos y sama dengan minus 6e pangkat 2x sin y. Nah, itu adalah hasil akhirnya. Untuk nomor 2b, limit dalam kurung x, y menuju minus 1, minus 2 x, y minus x pangkat 3 per x tambah y tambah 1 pangkat 2. Pertama kita substitusikan nilai x sama dengan 1 dan y sama dengan minus 2. Menjadi dalam kurung 1 kali minus 2 kurang 1 pangkat 3 per 1 tambah minus 2 tambah 1 pangkat 2. Yang mana hasil akhirnya adalah minus 3 per 0. Itu tak tentu. Nah, maka kita coba buat faktorkan, karena hasil awal tak tentu. Faktor x dari pembilang dan x tambah y, kita memfaktorkan x dari pembilang dan x tambah y tambah 1 dari penyebut, yang menghasilkan x dalam kurung y minus x pangkat 2 per dalam kurung x tambah y tambah 1 dikali x tambah y tambah 1. Nah, kita coret x nya 1, lalu hasil akhirnya adalah x dalam kurung y minus x pangkat 2 per x tambah y tambah 1 pangkat 2. Jika disubstitusikan 1 dan minus 2, maka hasil akhirnya juga tetap minus 3 per 0. Maka limit ini merupakan limit tak tentu. Nah, untuk 2C, kita menentukan dz per dt menggunakan aturan rantai. Jika z adalah x pangkat 2y, x sama dengan 2t tambah s, dan y adalah 1 minus st pangkat 2. Yang pertama, kita akan menyatakan aturan rantai. Aturan rantai adalah dz per dt sama dengan delta z per delta x, dx per dt tambah delta z per dy kali dy per dt. Ditentukan delta z per delta x adalah 2xy, lalu delta z per delta y adalah x pangkat 2, dx per dt adalah 2, dan dy per dt adalah minus st. Lalu ubah semua turunan parsial dan turunan tadi itu ke dalam persamaan aturan rantai. Dz per dt sama dengan dalam kurung 2xy kali 2 tambah x pangkat 2 kali minus st. dz per dt sama dengan 4xy minus stx pangkat 2. Ubah x dan y dengan persamaan yang telah tadi diberikan, maka akan menghasilkan hasil akhir dz per dt yaitu 4 sama dengan 4 dalam kurung 2t tambah s dikali dalam kurung 1 minus st pangkat 2 minus st dikurangin st dalam kurung 2t tambah 5 pangkat 2. Lalu nomor 4 yang nomor 2D. 2D adalah tentukan nilai maksimum atau minimum dari fxy sama dengan x pangkat 3 tambah y pangkat 3 minus 6xy dengan uji parsial kedua. Nah, pertama adalah kita mencari titik kritis turunan parsial pertama, yaitu fx adalah 3x pangkat 2 minus 6y, lalu fy adalah 3y pangkat 2 minus 6x. Yang mana jika itu akan menghasilkan y sama dengan 1 per 2 x pangkat 2. Kita substitusikan y ke persamaan kedua. 3 dalam kurung 1 per 2 x pangkat 2 minus 6x sama dengan 0. Maka 3 per 4 x pangkat 4 minus 6x sama dengan 0. Maka x dalam kurung 3 per 4 x pangkat 3 minus 6 sama dengan 0. Nah, maka x sama dengan 0 atau x sama dengan 2. Jika x sama dengan 0, maka y sama dengan 0. Jika x sama dengan 2, maka y sama dengan 2. Lalu kita hitung turunan parsial kedua.
fxx dalam kurung x, y adalah 6x, fyy dalam kurung x, y adalah 6y, dan fxy dalam kurung x, y sama dengan minus 6. Lalu kita uji parsial kedua, hitung d dalam kurung xy untuk setiap titik kritis. Nah, dengan menggunakan persamaan uji parsial, untuk titik 0,0 kita akan menghitung 6 dikali 0 kali 6 dikali 0 kurang dalam kurung minus 6 pangkat 2 yang menghasilkan minus 36 yang mana lebih besar dari 0. Maka 0,0 dari titik pertama ya, dan untuk titik kedua D 2,2 sama dengan 6 dikali 2 dikali 6 dikali 2 dikurang dalam kurung minus 6 pangkat 2 sama dengan 144 lebih besar dari 0. Dan fxx 2,2 adalah 12 lebih besar dari 0. Maka 2,2 adalah titik minimum lokalnya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk nomor 2.